Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kami akan membahas tentang adopsi dan difusi inovasi pertanian. Khususnya contohnya itu pupuk organik. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Tunahbun dan rekan saya Aisyiti Ulfanur Hasanah, Anissa Rahmalia, dan Karija Juwita. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi, kenapa pupuk organik dianggap sebagai inovasi di pertanian? Karena pupuk ini bukan cuma bikin tanah subur, tetapi juga lebih aman buat lingkungan dibandingkan dengan pupuk kimia. Banyak petani mulai tertarik karena mereka melihat sendiri manfaatnya, baik untuk hasil panen maupun kondisi tanah dengan waktu yang panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri inovasi menurut Rogers. Rogers menjelaskan ada 5 ciri yang menentukan cepat atau lambatnya suatu inovasi diadopsi. Yang pertama yaitu keunggulan relatif. Pupuk organik dianggap lebih baik karena bisa memperbaiki struktur tanah dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua yaitu kompatibilitas, yaitu cara penggunaannya cocok dengan kebiasaan bertani yang sudah ada. Yang ketiga, kompleksitas rendah, tidak sulit dipahami atau dibuat, apalagi jika bahan organik tersedia. Yang keempat, trialabilitas. Petani bisa mencobanya dulu di sebagian lahan, jadi tidak langsung mengambil resiko besar. Observabilitas. Hasilnya terlihat dari kondisi tanah dan tanaman, jadi mudah diyakinkan. Untuk proses adopsi pupuk organik terjadi bertahap. Biasanya petani awalnya hanya mendengar informasi dari penyuluh atau petani lain. Setelah itu mereka membandingkan dengan pupuk kimia, misalnya dari hasil panen dan biaya. Kemudian mereka coba dulu di sebagian kecil lahan, kalau hasilnya bagus baru mereka pakai sepenuhnya. Jadi prosesnya tidak langsung, tapi melalui pengenalan, evaluasi, percobaan, dan keputusan. Oke, di sini saya Clarissa akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi adopsi dalam pupuk organik. Nah, yang pertama itu adalah faktor internal. Di dalam faktor internal itu di mana dari keingintahuan ataupun kemampuan seseorang itu ataupun petani dapat mempengaruhi bagaimana dia mengadopsi pupuk organik tersebut. Nah, ketika seorang petani ataupun beberapa petani itu memiliki pengetahuan dan rasa ingin tahu, mereka akan mengadopsi pupuk organik tersebut. Dan juga yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu melalui dari pemerintah, bantuan pemerintah ataupun lembaga lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran gender dalam pengadopsian pupuk organik. Nah, seringkali dalam antara perempuan dan laki-laki itu adanya kesenjangan ataupun laki-laki itu lebih diakui dibandingkan perempuan. Nah, semestinya ataupun seharusnya itu perempuan hendaknya ikut andil dalam ketersediaan dalam pengambilan keputusan untuk adopsi pupuk organik. Nah, itu bisa dijalankan dengan seperti ketika ada pengambilan keputusan ataupun kegiatan dalam pengaplikasian ataupun pengadopsian dari pupuk organik tersebut. Terima kasih. Selanjutnya ada difusi pupuk organik. Jadi proses difusi ini terjadi melalui jaringan komunikasi antar petani, kelompok tani, penyuluh, dan lembaga pertanian. Difusi berjalan cepat jika inovasi terbukti memberikan manfaat nyata dan mudah diterapkan di lapangan. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bahas tadi, pupuk organik ini merupakan inovasi pertanian yang mendukung pertanian berkelanjutan. Adopsi dan difusinya akan semakin berhasil dengan dukungan penyuluhan aktif, pelatihan bagi para petani perempuan, dan kebijakan pemerintah yang pro lingkungan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang adopsi dan difusi pupuk organik. Semoga penyampaiannya jelas dan bisa dipahami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.